Dan saudara, lebih lengkap untuk membahas soal protes penundaan pemilu, kita sudah bersama dengan Adiana Pitupulus, Sekjen PENA 98 dan Wasekjen Partai Demokrat Johnson Sitindaun. Selamat petang, Bung Adian, Bung Johnson. Baik. Selamat petang. Bung Adian, langsung petang, saja. Jadi, penonton Kompas TV. baik. Ini soal protes pada Jokowi penundaan pemilu, jadi salah alamat, Bung Adian. Kalau Anda lihat. Salah alamat. Loh, yang minta penundaan pemilu bukan Presiden Jokowi kok. Dan yang minta periode 3 kali periode itu juga bukan Presiden Jokowi. Lalu kenapa yang didemo harus Presiden Jokowi? Apakah karena 3 menterinya ngomong lalu itu pasti keinginan Presiden? Apakah karena ada 3 ketua partai bicara pasti itu keinginan Presiden? Kalau menurut saya pasti tidaknya keinginan Presiden kalau dia menyampaikan. Kalau dia berbicara. Di waktu sebelumnya dia sudah katakan tidak. Berkali-kali, 4 kali dia katakan tidak. Tidak berminat 3 periode, dia katakan bahwa dia akan mengikuti konstitusi. Konstitusi yang mana? Orang kan selalu bilang, loh kalau konstitusi dirubah bisa dong. Kalau dia bicara konstitusi, konstitusi per hari ini dong. Yang saat ini berlangsung. Iya dong, bukan konstitusi nanti. Konstitusi akan datang, tidak. Konstitusi hari ini. Dan berapa waktu lalu, saya ngobrol dengan teman-teman yang lain, segala macam, kita malah dengar dia sudah cari tanah di wilayah Solo, karena setiap presiden di akhir masa jabatannya kan diberikan rumah dan tanah ya oleh negara. Dia sudah cari-cari di sana. Artinya memang tidak ada minat sama sekali dia untuk 3 periode atau perpanjangan. 3 menteri yang ngomong soal ini, sedangkan menteri kan ada di bawah presiden. Ya, ini kan konteksnya bukan menjalankan tugas para menteri itu. Dia berbicara tentang nilai lain, tentang hal lain di luar tugas-tugas kementeriannya. Dalam hal ini kalau misalnya presiden membiarkan, ya biarkan saja. Tapi kan kita mau dengar menterinya atau mau dengar presidennya. Kalau menterinya bilang kan tidak kata presiden. Tapi menterinya bilang kata big data. Menteri satunya lagi bilang kata pengusaha, bukan kata presiden. Pengusaha inginkan perpanjangan. Satu lagi katakan big data inginkan perpanjangan, bukan presiden. Baik, kita akan tanya salah satu yang kerap mengkritik presiden soal penundaan pemilu adalah Partai Demokrat. Bung Johnson, salah alamat kalau kritiknya ke presiden soal penundaan pemilu. Tanggapannya? Jadi aturan ketatanegaraan kita itu kan jelas ya. Sistem presidensial kita itu mengatur yang dikenal itu adalah pertanggungjawaban presiden begitu. Jadi jika pun kemudian menteri membuat kesalahan, maka itu adalah tanggung jawab presiden. Karena menteri-menteri itu kan bekerja di bawah presiden, yang mengangkat juga presiden. Soal wacana penundaan pemilu 3 periode dan lain-lain ini kan membuat gaduh nih. Itu kerja fokus saja mereka mengurus yang di depan mata ini, belum tentu paripurna ya hasil kerjanya, apalagi kemudian membahas persoalan-persoalan lain begitu. Yang itu ya merombak konstitusi, melibatkan semua orang begitu, tegur dong. Itu makanya ketika kemarin Pak Jokowi mengatakan ya, jangan lagi ya, itu kan kalimat perintah tuh. Jadi saya ingat betul tuh kata-kata Pak Jokowi itu, jangan sampai ada lagi yang menyuarakan urusan perpanjangan, penundaan dan seterusnya begitu. Ini kan kalimat perintah tuh. Itu makanya saya bertanya, ini perintah kepada siapa Pak Presiden? Orang yang memulai isu ini dari sekitaran Anda kok, menteri-menteri Anda kok, kan begitu ya. Kalau memang itu menurut Anda salah begitu ya, ganti mereka. Orang Anda punya hak prerogatif kok. Sudahlah itu ya, mengganggu kinerja pemerintahan begitu, mau ngotak-atik konstitusi lagi. Kan pada sisi itu dia. Ini kan buat gaduh nih, buat resah nih. Itu dia. Presiden kan sudah tegur, Bung Johnson, sudah tegur. Terus yang dimaksud oleh Demokrat cuci tangan itu apa? Cuci tangan apa? Kalau itu kan soal harga. Itu kan kemarin ada 2 poin tuh. Itu dia. Kalau soal penundaan pemilu bagaimana? Bagaimana? Soal penundaan pemilu jadi bagaimana? Kan sudah ditegur juga. Bagus, kalau presiden kemudian berkata hari ini ya, selesai nih, jangan lagi kita bahas-bahas soal perpanjangan penundaan pemilu ini, bagus. Kita apresiasi dong. Itu yang kita mau begitu. Jangan lagi kemudian besok muncul lagi bunyi-bunyian begitu. Seperti Pak Muldoko kemarin. Kalimatnya itu kan jangan lagi publik di luar sana membahas-bahas ini. Orang yang di sekitar Pak Muldoko kok, teman-teman Bapak kok yang bahas itu. Mulai dari awal begitu. Itu makanya saya katakan kemarin, kalau perlu aja konferensi pers itu, Bahlil, Pak LBP dan lain-lain itu begitu. Kan mereka yang kemudian ya datang begitu dengan narasi-narasi kata pengusaha, kata petani, ada big data begitu yang sampai sekarang
tidak dibuka tuh benar apa tidak tuh datanya itu dia. Baik. Kan mereka tuh yang mengkonsolidasi itu. Tadi Bang Jansen katanya kalau menteri yang salah ya presiden yang tanggung jawab, Bang Adian. Oh, kalau salah dalam konteks dia sedang menjalankan perintah, tapi kalau kemudian dianggap salah karena dia menggunakan hak konstitusional untuk berbicara, menyampaikan opini dia secara pribadi, belum tentu dong kita bisa katakan salah. Bahwa dia menciptakan kegaduhan, iya. Dan saya yakin presiden punya parameter di mana dan kapan kegaduhan itu harus dihentikan. Dan kapan kemudian ketika dia dibiarkan menjadi gelombang wacana, ketika tidak menciptakan kegaduhan yang berlebihan, dibiarkan saja. Kalau untuk saat ini Bang Adian? Dia sudah sampaikan kemarin, stop. Kalau ditanya untuk siapa dia bicara, iya di depan siapa dia bicara. Dia sedang bicara dalam ratas kok. Artinya itu seluruh menteri-menterinya dong. Kan seperti itu. Artinya itu sudah sikap yang tegas. Jadi problem kan begini. Ada nggak sih satupun menteri katakan ini perintah presiden, perpanjangan? Atau 3 periode perintah presiden? Nggak ada. Pak LBP bilang menurut big data. Oke. Pak Bahlil bilang menurut pengusaha. Menteri yang lain bilang menurut petani. Semua sudah mengatakan asal usul dari keinginan itu. Big data, petani, pengusaha. Kenapa jadi Jokowi yang disalahkan? Kan lucu menurut saya. Bang Jansen, kenapa Jokowi lagi? Kenapa presiden Bang Jansen? Siapa yang menyalahkan Jokowi? Itu dia. Siapa yang menyalahkan dia? Yang kita katakan itu adalah, ini buat gaduh di kabinet ini, buat berisik begitu, bahas-bahas soal 3 periode perpanjangan nih. Itu. Bapak tegurlah itu kan sekitar Bapak tuh, sama seperti anak kita, buat ribut di RT begitu di lingkungan, masa nggak kita tegur? Kalau kemudian orang lain mengatakan, tegurlah Pak, anak Bapak itu buat ribut itu Pak, di RW itu, buat ribut itu Pak, di lingkungan sekitar ini. Lo kan sudah ditegur kemarin, terus apa lagi? Ya sudah, kalau sudah ditegur sudah. Ya sudah, terus apa yang mau dibahas? Kan sudah ditegur. Makanya kita tunggu. Tanya Kompas apa yang mau dia bahas. Bukan, itu dia. Diminta sudah ditegur, sudah. Itu dia. Tadi Bung Jansen bilang diberhentikan. Oh nggak bisa dong. Yang presiden itu Kalau soal Jokowi, bukan Bung. Aku mengatakan, presiden itu punya hak prerogatif. Kalau dianggap itu meresahkan, mengganggu, itu loh. Persoalan minyak nggak beres, langka kalah lawan mafia begitu. Kau bahas-bahas lagi soal penundaan pemilu, kau bereskan yang itu begitu. Buat gaduh saja kau, nggak bisa kau kerja, itu hak dia tuh. Ya dan sudah disampaikan Jadi kemarin, toh. presiden. Sudah disampaikan kemarin, berhenti bicara soal itu. Tidak Itu perlu makanya bicara kita soal itu tunggu. lagi. Artinya yang menilai kapan harus diberhentikan atau tidak diberhentikan atau dibiarkan, ya presiden dong. Semua tahu Dalam itu batas dia. kemarin dia sudah katakan cukup, sudah. Ini sudah menciptakan kegaduhan yang berlebihan. Mungkin itu dalam pandangan dia. Dan di titik itu dia akan bilang cukup. Lalu problemnya apa? 3 kali bersikap presiden apakah masih kurang Bang Jansen menurut Demokrat? Gimana? 3 kali bersikap soal penundaan pemilu ini Ini presiden. bukan soal bersikap atau tidak bersikap itu loh. Soal 3 periode, soal perpanjangan, soal pemilu reguler ini ya. Semangatnya kita ini sama ini semua ini. Itu dia. Jadi jangan lagi itu dibahas-bahas begitu dia. Ini yang kebetulan yang memunculkan itu. Yang melakukan konsolidasi begitulah ya. Mobilisasi pendapat umum ini kan menteri-menteri sekitar Pak Jokowi itu. Kemarin tambah lagi kepala desa begitu dia. Kalau kemarin Pak Jokowi sudah mengingatkan begitu, ya sudah menegur mereka, kita tunggulah besok. Masih akan muncul apa tidak nih soal-soal pembahasan terkait ini. Kalau tidak muncul bagus, itu dia. Kalau Anda lihat bagaimana ketegasan Pak Jokowi soal ini? Soal penundaan pemilu, Bung Jansen. Ketegasan gimana maksudnya? Sikap presiden menanggapi menterinya yang menggaungkan isu soal penundaan pemilu ini. Kalau saya jadi Pak Jokowi begitu, ini kan sudah buat gaduh ini. Orang jadi mendemo saya nih, di luar sana, di gara-gara kalian nih. Saya nggak ikut terlibat karena omongan kalian, pernyataan kalian begitu. Saya jadi kena nih. Itu. Kalau aku ganti itu menterinya itu. Kalau saya jadi presiden saya, itu seperti kata Edian tadi. Kok jadi Jokowi yang kena begitu? Kan itu dia. Ini karena kalian nih. Orang jadi demo tanggal 11 besok nih. Foto saya sudah diturunkan tuh di beberapa tempat tuh. Kan begitu dia. Ini kan akibat mereka nih. Ya kembali ke presidennya lah. Itu kan pembantu-pembantu presiden. Beliau yang ngangkat begitu. Bung Mau Adian, dia berhentikan, mau dia tanggapannya ganti. kalau misalkan mau jadi dia Jokowi harus pertahankan. diganti nih menteri nih. Ya kalau dia jadi presiden toh. Iya toh. Ya kalau ya tunggu aja sampai dia jadi presiden. Tapi presiden Jokowi kan bukan dia. Artinya alat ukur dia dan alat ukur Jokowi tidak sama. Jangan kita paksakan alat ukur kita harus digunakan oleh orang lain. Oke. Kalau saya jadi presiden sudah saya itukan. Iya tunggu saya sampai kamu jadi presiden.
Tapi sampai hari ini presiden masih Jokowi. Dan Jokowi punya alat ukur sendiri. Kapan membiarkan, kapan di stop, kapan kemudian dia akan bicara yang lain. Dia punya parameternya, dia punya hitungannya. Gitu loh. Bahwa kemudian saya setuju ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan itu sudah membuat kegaduhan yang tidak perlu menguras energi yang terlalu berlebihan buat kita semua, ya. Gitu loh. Dan saya sudah sampaikan tidak cuma di sini, dalam beberapa pernyataan saya di media juga saya tegas katakan, presiden harus bicara dan dia sudah bicara, ya sudah. Gitu loh. Kalau Anda lihat ini, para menteri ketika presiden bicara soal penundaan pemilu ini seolah lepas tangan, padahal mereka terbuka menggaungkan soal penundaan pemilu ini. Ya menurut saya itu yang harus dia bicara sama presiden harus tanya sama dia. Ini jadi begini ramainya, sikapnya gimana nih? Kira-kira begitu. Ditunggu kan? Bukan dong, artinya presiden akan tanya itu, perlu tanya itu. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kegaduhan yang muncul dari ucapan-ucapan itu. Kira-kira seperti itu. Tapi kapan dia tanya malam jam berapa segala macam itu urusan istana lah, ngapain juga kita dengar-dengar. Tapi saya percaya bahwa pasti ada teguran. Bung Jansen, Anda lihat ketika presiden sudah menegur, yang Anda simak, yang Anda perhatikan di lapangan ini bagaimana? Apakah menurunkan tensi soal penundaan pemilu atau masih ada aja riak-riaknya? Kita tunggu outputnya. Kita tunggu besok nih, itu dia. Jadi kita tunggu besok. Jadi nggak bisa kita mengomentari begitu. Jadi post factum dia jadinya. Apakah besok menteri-menteri itu masih memobilisasi pendapat umum? Atau kemudian malahan mereka diam di publik begitu. Kemudian langsung membeli suara voters dalam tanda kutip begitu. Di lembaga MPR sana. Karena ujungnya perubahan ini kan soal quorum saja begitu dia. Kita lihatlah. Itu nggak bisa kita nilai itu. Apakah di tempat terang, di tempat gelap berhenti soal rencana penundaan pemilu ini tadi begitu. Nanti kita lihat, nanti kita diskusikan lagi begitu, nanti Kompas buat lagi. Bung Jansen, saya ingin membacakan sedikit pernyataan dari Bung Herzaki Mahendra nih. Soal Presiden Joko Widodo yang menegur menteri-menterinya tidak bicara soal perpanjangan masa jabatan 3 periode, hanya bentuk cuci tangan pemerintah atas wacana yang beredar. Presiden tidak mampu menghentikan kegaduhan di masyarakat karena termasuk gagal menekan harga komoditas yang terus naik. Penjelasan soal ini bagaimana Bung Jansen? Persis, kemarin itu kan presiden ya, itu kan bicara pada dua hal sebenarnya. Di ujung rapat kabinetnya itu beliau berkata, jangan lagi lah itu bahas-bahas soal perpanjangan. Sebelumnya itu kan soal harga komoditas, soal harga sembako begitu, minyak naik dan semua segala macam. Kan itu, dua hal itu kan yang kemarin. Kalau soal itu, soal minyak lain semua segala macam itu kembali lagi ke pendekatan output begitu. Iya, bagus sekali sebenarnya presiden marah-marah begitu kalau besok misalnya minyak goreng jadi nggak langka atau headnya itu kembali ke harga lama begitu. Atau BBM misalnya jadi turun. Kalau hanya sekedar marah-marah begitu saja ya, kemudian harga-harga juga nggak turun, kan nggak ada guna tuh. Ini presiden ini kan puncak eksekutif ini, powernya nih yang paling besar di Indonesia ini begitu. Jadi kalau beliau marah tuh, ya gunakanlah power itu untuk membuat kebijakan ya yang menurut presiden tidak tepat itu, yang merugikan kepentingan rakyat begitu. Lebih pada sisi itu kalau soal kalimat Herzaki tadi ya yang ditanya ya kita tunggu. Jadi ini saya ingin mengklirkan dulu. Jadi soal penundaan pemilu ini mengganggu juga kinerja menterinya atau bagaimana? Mengganggu lah, kalau saya ditanya mengganggu, yang kita rasakan kan ini kan kita bernegara nih. Enggak dong, pertanyaannya kan begini loh, pertanyaan itu mengganggu nggak kinerja menterinya? Kalau dibilang mengganggu, apa yang terganggu? Kinerja ya? Kinerja? Iya, kinerja, tunjukin kinerja mana yang terganggu? Ini yang kita rasakan ini kan. Jangan pakai perasaan dong. Segala macam. Pertanyaannya tadi jelas, apakah pernyataan-pernyataan yang menciptakan kegaduhan itu sudah mengganggu kinerja menteri? Kata Bung sudah, yang mana? Sebutkan kinerja 1, 2, 3, 4, bidang ini, bidang ini, bidang ini. Kalau enggak jangan pakai perasaan dong. Perasaan saya terganggu, tidak dong. Gimana sih? Ini kau di studio jadi bebas benar ngomong begitu dia. Tapi saya berikan porsi juga untuk Bang Jansen. Kenapa? Baik, tahan dulu Bang Adian. Saya berikan porsi untuk Anda, Bung Jansen, silakan. Kalau saya ditanya, ya fokus saja mereka mengurusi persoalan di depan mata ini, tidak tuntas begitu. Ini ditambah lagi soal 3 periode. Itu makanya di depan mata ini sekarang ini, kan kita bahas kemarin soal minyak goreng, begitu dia. Itu kan dirasakan masyarakat itu, kenaikan tuh. Itu dia. Lebih baik menteri-menteri itu fokus ngurus itu semua. Kalau menteri perdagangan nggak mampu, Pak LBP ketimbang Bapak ngurus 3 periode, kerjasama lah. Itu kan kabinet itu kan banyak tuh.
Itu dia kerjasama ke situ gitu, berantas mafia itu, yang katanya negara kalah itu. Kan lebih bagus begitu itu. Aduh, menteriku ini keteteran yang satu ini. Ya kerjasama. Iya, Mari. tapi gini. Kita bareng-bareng Itu tidak kerjasama menjawab nangani itu. pertanyaan Bapak kita tadi. Gitu loh. Jadi tanya apa, yang kinerja jawab seperti apa. Jadi kalau misalkan Anda lihat memang isu ini, kenapa saya tanyakan itu Bung Jansen? Karena kan ketika isu ini dirasa mengganggu kinerja menteri, harusnya Presiden lebih tegas lagi mengatasi, bersikap soal isu penundaan pemilu dan juga perpanjangan masa jabatan Presiden, Bung Jansen. Karena sudah mengganggu kinerja menteri loh. Begini Ibrahim, kau ini mutar-mutar begitu maksudku. Begini, kalau soal 3 periode itu Presiden sudah menyampaikan sikapnya. Kita lihat outputnya besok. Apalagi mau kita bahas? Itu. Masihkah itu menteri-menteri sekitar Presiden itu berisik membahas persoalan ini? Kan begitu dia. Bahkan lebih jauh lagi begitu dia ya. Ini sekaligus close ini, tutup buku. Bahkan gerakan-gerakan misalnya mengumpulkan voters untuk forum di MPR pun tidak ada misalnya, contohnya begitu dia. Itu kita lihat besok. Itu dia. Kan tegas atau tidak itu kan kembali ke output kan, itu. Lihat hasilnya seperti apa besok. Persis. Betul. Saya ingin ke Bang Adian. Ya. Bang Adian, Ya. kalau misalkan ini tadi kinerja soal menteri disoroti, ini kan jadi berkaitan nih karena banyak aksi juga yang akan direncanakan kepada Pak Jokowi soal penundaan pemilu, harga pangan juga. Bagaimana Anda melihat soal potensi aksi yang terjadi ini, Bang Adian? Begini, pertama kita sepakati dulu bahwa pernyataan-pernyataan yang memang secara fakta itu menciptakan kegaduhan, di sisi lain dia tidak mengganggu kinerja menterinya. Jangan digabungkan bahwa seolah-olah karena pernyataan ini minyak goreng langka, nggak ada hubungannya. Itu dua hal yang berbeda. Oke, kita bahas satu-satu. Oke, pernyataan itu buat gaduh, saya setuju. Presiden setuju, dia bilang stop. Lalu ada persoalan minyak goreng, ada persoalan BBM dan sebagainya. Nah, menurut saya langkah yang sudah disampaikan Presiden kemarin secara terbuka dia sampaikan pada seluruh menterinya, perbaiki situasinya. Mekanisme dia diperbaiki, dicari tahu segala macam. Kalau perlu ditangkap pelaku-pelakunya yang sudah membuat rakyat susah. Dan itu sudah disampaikan toh. Dalam ratas dia, baru kata-kata. Bung Jansen akan menunggu kata-kata itu menjelma menjadi tindakan nyata di halaman. Kan seperti itu. Ya kita tunggu. Kita tunggu. Gitu loh. Tapi kalau bicara soal BBM misalnya, ya kita bandingkan dong. Ternyata dalam 8 tahun ini dalam hitungan kita, kenaikan BBM untuk kelas premium Pertalite di periode Presiden Jokowi cuma 16-18%. Sementara di Presiden sebelumnya 290%. Di zaman Soeharto dari tahun 91 sampai tahun 98, 700% kenaikannya. Itu kan harus kita bandingkan dong. Biar clear gitu loh. Bahwa dia naik iya. Tapi dalam 8 tahun cuma naik 18% untuk kelas premium Pertalite. Sementara untuk kelas yang sama, zaman Presiden Soeharto 91 sampai 98, 700%. Zaman Presiden sebelum Jokowi 200 sekian persen. Bung Adian, ini kembali kita ke soal penundaan pemilu sampai 3 kali Jokowi di Kompas menyatakan taat, tunduk dan juga patuh pada konstitusi, tapi masih saja ada menteri, ketua umum parpol juga termasuk yang kembali berbicara soal penundaan pemilu. Kedua kalinya, ketiga kalinya, terakhir kemarin sampai teguran. Apakah Anda melihat ini tidak menjawab pertanyaan publik soal ayo dong Pak Jokowi bagaimana sikapnya soal penundaan pemilu ini, Bung Adian? Lah, sikap dia sudah jelas ya. Dia sudah berkali-kali mengatakan yang minta 3 periode itu nampar wajah saya, coba cari muka. Lalu dia katakan juga saya akan taat konstitusi. Pernyataan dia kemudian diperdebatkan. Konstitusi zaman siapa? Kapan? Bagaimana kalau konstitusinya dirubah? Dan sebagainya. Loh, kalau dia berbicara tentang konstitusi, ya konstitusi yang berlaku saat ini dong. Itu clear. Tidak konstitusi nanti. Karena konstitusi nanti siapa yang bisa prediksikan kalimatnya, titik komanya, kata-katanya, susunan hurufnya, segala macam. Nggak ada yang tahu. Iya dong. Kalau dia bilang saya taat konstitusi yang kapan Pak Presiden? Yang sekarang. Itu dong. Lalu orang tafsirkan. Kalau konstitusinya berubah, bagaimana? Kok jauh sekali imajinasinya gitu loh. Kalau kita mau bicara imajinasi seperti itu, ya hitungannya komposisi parlemennya. Berapa partai yang mendorong itu, berapa partai yang menolak itu. Bagaimana komposisi DPD-nya. Kalau kemudian DPR dan DPD bersatu, dia bergabung menjadi MPR, kita bedah suaranya. Nggak mungkin per hari ini, ya jangan dibahas.
Baik. Itu loh. Ini kan yang sesuatu yang secara faktual, kalkulasi matematikanya jelas tidak mungkin digolkan di MPR, masih dibahas. Kan jadi lucu. Loh, kita sedang membahas angka-angka Baik. tentang komposisi Baik. itu atau membahas imajinasi orang per orang. Baik. Berburu takjil Bung Jansen? Ya. puasa. Nah, Ya. tadi sudah dijelaskan sama Bung Andrian, memang salah satu goalnya ada di parlemen ya, soal isu penundaan pemilu ini. Seberapa besar sebetulnya pengaruh dari Jokowi ketika tadi Anda sampaikan memiliki power yang menentukan soal penundaan pemilu ini, Bung Jansen? Kita tunggu besok nih, baik itu soal mobilisasi pernyataan publiknya ataupun gerakan dalam tanda kutip bawah tanahnya untuk langsung menuju voters ya. Tapi di atas segalanya saya ingin menyampaikan begitu ya, menteri-menteri itu jangan ngomong sembarangan lah, itu dia. Soal penundaan pemilu ini, nanti orang di luar juga jadi ngomong sembarangan, majukan aja pemilu katanya. Udahlah, itu capek terus kita konsolidasi demokrasi, konsolidasi politik begitu dia. Jadi biar ini kita fokus ini menteri-menteri itu kita dorong begitu ya, urus saja minyak goreng tugas Baik. begitu. Ketimbang kalian mikirkan soal penundaan pemilu begitu dia. Nah, seperti kalian ini takut aja kehilangan kekuasaan begitu. Padahal Baik. ini kan sudah 20 tahun ini kan pemilu reguler ini kan udah bagian dari kita kan. Semua sudah tahu kapan Baik. dia naik, tahu juga kapan dia turun begitu. Jadi lebih baik kita dorong ke sana begitu. Itu makanya saya katakan di awal tadi itu ya. Kinerja pemerintahan ini dalam tanda kutip soal barang-barang Baik. ini menurut saya buruk sekali. Ini habis ini keluar lagi soal penundaan pemilu. Kita tangkap. Itu dia. Baik. Jadi Kita itu tunggu ya, dihilangkan, Bang Jansen. syukur-syukur soal minyak goreng dan lain-lain ini menjadi bagus begitu. Masyarakat kemudian mendapatkan harga Kita yang murah. tunggu Bang Jansen ya, pasca teguran nanti bagaimana, apakah masih ada menteri yang menggaungkan soal penundaan pemilu. Kita akan tunggu, terima kasih. Kalau ada yang menggaungkan tuh suruh Adian tuh. Baik. Yang menegur dia tuh. Karena perlu dia menjaga disuruh. badan mereka tuh. Sekarang. Bung, nggak perlu disuruh. Itu. Karena sikap kita sudah jelas soal penundaan dan 3 Di parlemen periode. sudah jelas, Bung Adian, Di ya, baik. parlemen sudah jelas, secara Bapak-bapak. personal kita sudah jelas. Secara generasi Baik. kami aktivis 98 juga sudah jelas. Kami sikapnya. sudah tangkap, Jadi Bung nggak perlu Adian. disuruh juga kita perjuangkan. Sayang Sama sikap sekali kami. durasi kita terbatas sekali. Sikap Demokrat Baik. ya sama dengan PDIP. Saya Sikap Pak sudahi SBY ya sama dengan dialog Ibu sore hari Megawati ini. soal itu. Baik, saya sudahi dialog sore hari ini ya. Terima kasih Bung Jansen Sitindaun, Wasekjen Partai Demokrat. Terima kasih juga Bung Adian telah hadir di Studio Kompas Makasih, TV. makasih. Sekjen Penas